Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua, para pemirsa. Berikut ini akan dijelaskan tentang mata kuliah Fisika 1, Teknik Industri FTI dengan kode IUF 6302. Ada beberapa hal yang akan kita bahas pada bagian ini. Yang pertama adalah tentang dosen pengasuh. Kemudian yang kedua adalah visi misi jurusan TIFTI. Kemudian yang ketiga adalah materi kuliah. Yang keempat buku acuan, yang kelima sistem evaluasi, kemudian yang keenam adalah komunikasi dan akses materi, dan yang ketujuh adalah capaian pembelajaran. Untuk mata kuliah ini, dosen pengasuhnya ada empat, para pemirsa, yaitu Bambang Kholis Suudi, kemudian yang kedua adalah Bapak Muhammad Najih, kemudian yang ketiga Larasati Rizky Putri, dan yang keempat adalah Ika Wahyu Utami. Nah, sebelum kita bahas lebih lanjut, kita akan perlu mengetahui visi misi prodi kita. Yang pertama adalah tentang visi jurusan teknik industri. Visi jurusan teknik industri itu menjadi program studi sarjana teknik industri yang mampu secara berkelanjutan memberikan solusi inovatif pada sistem terintegrasi di industri manufaktur dan jasa untuk meningkatkan produktivitas, kualitas yang berwawasan technopreneurship, dan berstandar internasional. Sedangkan misi jurusan teknik industri itu ada tiga. Yang pertama, menyelenggarakan program studi teknik industri yang berlanjutan dengan memberdayakan, mengembangkan, dan meningkatkan kompetensi sumber daya manusia dalam kegiatan Tridharma perguruan tinggi. Yang kedua, melaksanakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat yang memberikan solusi inovatif pada sistem terintegrasi di industri manufaktur dan jasa untuk meningkatkan produktivitas kualitas yang berstandar internasional. Sedangkan yang ketiga, mencerdaskan kehidupan bangsa melalui pendidikan teknik industri yang adaptif, berbasis outcome, berbudi luhur sesuai Trikrama Trisakti, berwawasan technopreneurship, dan berdampak bagi masyarakat. Itu adalah visi dan misi Prodi Teknik Industri. Untuk mata kuliah Fisika 1, materi kuliah yang akan dibahas dalam satu semester adalah ada tiga bagian. Bagian yang pertama adalah mekanika dengan konten materi 50%, kemudian bagian kedua gelombang bunyi 20%, dan bagian ketiga termofisika 30%. Nah, masing-masing bagian ini terdiri dari sub pokok bahasan. Untuk fisika mekanika itu ada 7 sub pokok bahasan, yaitu sistem satuan dan besaran, kinematika, dinamika, usaha dan energi, gerak melingkar dan gerak rotasi, statika atau kesetimbangan, dan impuls dan momentum. Nah, sedangkan bagian yang kedua, gelombang bunyi dengan konten materi 20% dibagi menjadi gelombang dan bunyi, sedangkan termofisika dengan konten materi 30% dibagi menjadi 6 sub pokok bahasan, yaitu termometer, kemudian yang kedua muai benda, yang ketiga jumlah panas, yang keempat perpindahan panas, yang kelima hukum-hukum termodinamika, dan yang keenam adalah mesin kalor. Nah, kemudian di samping materi yang akan disampaikan, itu nanti akan dijelaskan dalam RPS selengkapnya yang diupload di Google Classroom yang menjelaskan tentang pertemuan setiap minggu, itu capaian pembelajaran serta materi yang akan diberikan. Kita akan masuk pada buku acuan yang kita gunakan. Itu ada 4 buku acuan. Yang pertama adalah Physics for Scientists and Engineer. Kemudian yang kedua adalah Fundamental of Physics. Kemudian yang ketiga adalah uh, Fisik
for Universities, University Physics. Yang keempat adalah University Physics with Modern Physics. Dan yang kelima adalah modul yang disusun oleh Bambang Kolis dan kawan-kawan. Nah, itu adalah buku acuan yang kita gunakan dalam mata kuliah ini. Sedangkan sistem evaluasi yang akan kita terapkan itu ada 3 komponen, yaitu yang pertama EPR, evaluasi pekerjaan rumah, terdiri dari tugas, kuis, dan tugas kelompok, itu bobotnya 50%. Kemudian ujian tengah semester dengan bobot 25%, dan ujian akhir semester 25%. Nah, sedangkan kehadiran itu syarat untuk bisa mengikuti ujian akhir semester, yaitu 75% dari kehadiran, atau boleh tidak hadir maksimum 3 kali. Demikian para pemirsa. Selanjutnya adalah komunikasi dan akses materi. Itu dapat dilihat dari email. Ini alamat email saya sendiri. Kemudian yang kedua email yang Ring Trisakti atau akun Trisakti. Kemudian ada Facebook dan YouTube. Ini nanti yang membantu materi kuliah kita. Nah, sedangkan capaian pembelajaran mata kuliah ini terdiri dari 2 bagian. Yang pertama adalah CP tingkat prodi atau capaian pembelajaran lulusan. Yang kedua adalah capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK. Untuk CP mata kuliah ini itu dibebankan CP1, yaitu mampu menguasai konsep teori desain alam, aplikasi matematika rekayasa, prinsip-prinsip rekayasa atau engineering fundamentals, sains rekayasa, dan perancangan rekayasa yang diperlukan untuk analisis dan perancangan sistem terintegrasi. Nah, sedangkan untuk mata kuliah itu memiliki 5 CPMK. CPMK yang pertama atau capaian pembelajaran mata kuliah yang pertama mampu memahami dan menerapkan konsep teori desain alam untuk bidang kinematika meliputi sistem satuan dan besaran, gerak lurus beraturan dan berubah beraturan, gerak relatif, gerak jatuh bebas, gerak parabola, dan gerak melingkar. Sedangkan CPMK yang kedua sama, itu meliputi untuk bidang dinamika, yaitu hukum-hukum Newton, usaha dan energi, dinamika, gerak melingkar dan rotasi, kemudian statika atau kesetimbangan, serta momentum dan tumbukan. Sedangkan CPMK yang ketiga itu terkait dengan bidang termofisika, meliputi termometer, muai benda, jumlah panas, perpindahan panas, teori kinetik gas, serta hukum-hukum termodinamika. Sedangkan CPMK yang keempat terkait dengan bidang gelombang, meliputi persamaan gelombang, besaran-besaran pada gelombang, cepat lambat gelombang, serta superposisi, interferensi, dan difraksi pada gelombang. Sedangkan CPMK yang kelima, para pemirsa, yaitu terkait dengan bidang bunyi, meliputi intensitas bunyi, taraf intensitas bunyi, kemudian bunyi pada dawai dan pipa organa, layangan bunyi, serta efek Doppler. Nah, itulah capaian pembelajaran untuk mata kuliah Fisika 1. Demikian para pemirsa, penjelasan singkat yang terkait dengan mata kuliah Fisika 1 Teknik Industri untuk tahun akademik 2024-2025. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai ketemu dalam video yang lain. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.